wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama dan utama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa berkumpul di ruang yang berbahagia ini. Kemudian tak lupa pula selawat dan salam kita sama-sama sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan lahirnya beliau telah membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Kabupaten Jom yang telah menyediakan waktu sehingga bisa berkumpul hari ini untuk kita membahas sedikit materi tentang budaya positif. Seperti ibu-ibu dan bapak-bapak ketahui, ketika kita mengajar, seorang guru harus menguasai beberapa kompetensi, baik itu pedagogi, sosial, kepribadian, dan profesional. Bagaimana caranya kita sukses dalam belajar? Otomatis, seorang guru harus mengenal karakter siswa. Apabila kita mengenal karakter siswa, tentu akan memudahkan kita dalam menyusun modul sesuai dengan karakter peserta didik kita. Jadi, tuntutan kita sebagai guru itu, kita harus terus mengembangkan kompetensi kita. Bagaimana cara kita memunculkan budaya positif di dalam kelas sehingga anak-anak itu punya motivasi untuk belajar. Hari ini kita akan mendengarkan atau belajar bagaimana cara untuk menumbuhkan budaya positif itu tanpa ada paksaan terhadap siswa. Yang akan disampaikan oleh Bu Rizka. Saya kira hanya sekian pengantar dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Rizka. Kepada Bu Rizka kami pesankan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan pada hari ini. Salawat bernadakan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan saya terutama sekali kepada Kepala Sekolah Ibu Maisura dan juga Wakil. Penghormatan saya juga kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ataupun forum diskusi kita kali ini. Tanpa perlu kita berlama-lama mungkin ya. Jadi untuk hari ini kenapa kita bisa berkumpul di sini? Tentu kita di sini adalah untuk membahas ataupun sharing ibu-ibu ya. Jadi di sini bukan maksud saya menggurui, tapi di sini kita belajar berbagi ilmu. Mungkin dari saya ada sedikit, dari Bapak Ibu nanti juga ada ya ketika saat kita diskusi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana cara menumbuhkan hal tersebut? Oke, baik, bisa dilanjutkan ya. Mari kita dengarkan sejenak suara supaya kita bisa merasakan ketenangan terlebih dahulu, biar kita bisa fokus. Oke, baik. Walaupun singkat ya, seharusnya lebih panjang lagi biar kita bisa lebih menikmati suara hujan tersebut. Nah, sekarang sebelum kita mungkin masuk ke materi, biar kita lebih semangat nih, Bapak Ibu. Kita ice breaking sebentar ya. Nah, coba sekarang saya punya kata-kata hitam dan hijau. Nah,
hijau, Pak Nanda langsung menepuk, tapi Pak Munir mencoba menghindar. Jadi jangan sampai ketangkap. Nah, ya. Jadi kebalikannya juga demikian. Ketika kita bilang hijau, Pak Munir yang menepuk, Pak Nanda yang mencoba menghindar. Jangan sampai ditepuk ya. Oke. Sudah? Sudah dapat pasangannya masing-masing Bapak Ibu? Bisa kita mulai? Caranya harus seperti ini semuanya. Oke, sudah? Siap? Ini udah menentukan ya pasangannya, siapa yang hitam dan siapa yang hijau? Oke, nah dengarkan abang-abang ya. Hijau. Siapa nih? Oke, konsentrasi kembali. Kalau ada berarti masih belum konsentrasi ya, ya. Berarti kita harus mampu menghindar dari lawan. Oke, kita ulang lagi. Hijau. Ada yang kena ya? Oke ya. Coba fokus kembali. Oke, Bapak Ibu, fokus kembali sekali lagi. Oke ya, abang-abangnya. Hitam. Ada yang kena bau ya. Oke, mau sekali lagi atau sudah cukup? Sekali lagi ya, boleh. Hijau. Terima kasih untuk permainannya hari ini ya, partisipasinya. Baik Bapak Ibu, berarti sudah semangat ya? Sudah semangat dan sudah fokus. Mari kita lanjutkan ke materi kita ya. Nah, jadi sebelum mungkin kita bahas materi, kita ada kesepakatan kelas dulu. Nah, ini salah satu yang sudah saya buat, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh guru-guru. Apa yang kita inginkan di kelas kita ini, pada forum kita kali ini. Nah, jadi mungkin yang pertama mengangkat tangan ketika berbicara, setuju Bapak Ibu? Kemudian menghargai pendapat teman. Ya, setuju ya, apapun pendapat teman kita nanti, apakah itu benar atau tidak, yang penting kita menghargai ya, kita tidak mengejar apa itu salah ataupun itu benar. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu? Oke, HP-nya di silent, setuju? Setuju, oke ya. Nah, jadi ada lagi atau memang sudah kita cukupkan dulu? Kalau tidak, berarti kita cukupkan dulu. Mungkin nanti bisa ditambah ya. Kita tulisnya bakalan aja nanti. Intinya, berarti ada 3 hal: mengangkat tangan ketika berbicara, menghargai pendapat teman, dan satu lagi HP-nya di silent ya. Dan juga kalaupun mau mengangkat HP, boleh izin nanti apakah keluar dulu sebentar ya. Oke, jadi next. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ketika kita berbicara budaya positif, kira-kira nih ada yang tahu seperti apa budaya positif yang sudah sering kita terapkan mungkin ya di sekolah-sekolah atau di kelas kita? Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Ada yang tahu Ibu mungkin apa yang terpikirkan ketika terdengar kata budaya positif? Budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sering kita lakukan di kelas. Baik Ibu Nurastia, terima kasih, luar biasa sekali. Berarti intinya pembiasaan ya, membiasakan hal-hal yang positif. Nah itu dia, sehingga terbentuk suatu budaya ya. Nah jadi di sini nanti akan kita bahas ada 6 poin yang
Yang pertama nanti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas ataupun sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Oke, next, Bu Yana. Oke, jadi yang pertama perubahan paradigma belajar. Jadi ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara nih, Bapak pendidikan kita, mungkin kita sudah pada kenal ya sama beliau. Menurut beliau itu pendidikan ataupun tujuannya itu adalah menuntun anak sesuai kodrat atau kekuatan yang dimilikinya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi peran kita sebagai guru ini adalah mengubah siswa ini supaya dia bahagia itu seperti apa. Kemudian mengembangkan bakat atau potensi yang dia punya itu seperti apa. Nah, jadi intinya tugas kita hanya menuntun, Bu. Kita tidak bisa mengontrol siswa kita, tidak bisa mengontrol anak didik kita. Begitu juga dengan diri kita ya. Yang bisa mengontrol kita itu hanya diri kita sendiri, ya. Jadi orang lain tidak akan mampu, walaupun kesannya seakan-akan itu bisa mengontrol, tapi tidak. Karena kita punya jiwa ataupun punya kebutuhan yang ingin kita penuhi, ya. Oke, next Ibu Ian. Oke, disiplin positif. Nah, tadi mungkin sudah ada Ibu Nurasya menjelaskan itu budaya itu pembiasaan. Begitu juga dengan disiplin. Mungkin Bapak Ibu mau memberikan contoh. Siapa yang memberikan contoh disiplin positif yang sudah kita terapkan mungkin di sekolah atau di kelas? Ada yang mau menjawab sebentar? Contoh disiplin positif itu banyak sekali ya. Menurut saya disiplin positif tidak mesti dengan perbuatan, dengan perkataan pun bisa juga. Kita dalam berbicara dengan anak, kita usahakan bahasa-bahasa yang baik yang mudah untuk ditiru sebagai pelajaran. Itu saja. Baik Ibu Manalia, terima kasih. Itu luar biasa sekali, itu benar ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bukan hanya sekedar tindakan atau perbuatan, tapi disiplin positif itu juga bisa melalui ucapan ataupun perkataan. Misalkan sopan santunnya terhadap guru ataupun sesama teman, menghargai ya, saling menghargai, saling menghormati, itu juga disiplin positif. Nah, kita juga sering mengadakan kegiatan rutin, baik itu dari upacara, kemudian ada literasi, ya, kemudian apalagi ada kultum, ya, terus apalagi senam, yasin, gitu ya, dan zikir. Itu semua untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan positif. Mungkin melalui literasi yang kita inginkan dari siswa itu supaya siswa selalu mau membaca, gitu ya. Kemudian dari kultum yang kita inginkan dari anak didik kita itu adalah mereka itu percaya diri dan berani tampil ke depan. Nah, itu bisa melatih public speaking mereka nanti ke depannya. Kemudian apalagi yasin dengan zikir, itu artinya menanamkan rasa syukur, artinya selalu mengingat Allah. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh disiplin positif. Lanjut, next. Nah, jadi secara teori disiplin positif itu pendekatan disiplin sehingga membuat siswa itu dia bertanggung jawab. Kemudian mengembangkan kesadaran diri siswa itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti akan kita bahas ya. Kemudian disiplin positif ini dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan adanya disiplin, siswa itu bisa memahami dan menyadari tindakan mereka itu berdasarkan motivasi dari diri ya, bukan karena karena nanti takut dapat hukuman ataupun hanya sekedar untuk mendapatkan ujian ya ataupun imbalan. Oke, next.
ini dia yang barusan kita bahas, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan artinya kebaikan ya. Jadi nilai-nilai kebaikan artinya nilai yang disepakati bersama. Terlepas kita dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda, ataupun latar belakang yang berbeda. Artinya nilai-nilai yang ditanamkan itu sama. Contoh, mungkin tadi sudah dijelaskan ya dari perkataan itu apa? Sopan santun gitu ya. Dan beragama ya. Jadi di semua agama tetap menanamkan nilai kesopanan. Kemudian nilai tanggung jawab. Apalagi Bapak Ibu mungkin. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat ada profil pelajar Pancasila. Itu sudah dirangkum di kurikulum Merdeka saat ini ya. Jadi itu sudah ada semuanya. Misalkan kayak tadi kita berbicara saling menghargai, sopan santun, saling menghormati, itu bisa kita masukkan ke dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian seperti saling menghargai tadi, tidak membeda-bedakan. Walaupun mungkin kalau kita yang mungkin ekonominya kurang ataupun latar keluarganya yang tidak baik kayak gitu ya, tapi kita tidak membedakan. Bisa kita masukkan ke kebinekaan global. Kemudian nanti ada kolaborasi juga ya, berarti kerjasama masuk gotong royong. Jadi semua itu sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila ya. Oke, di next Ibu Lena. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 macam. Yang pertama, terkadang kita melakukan sesuatu tindakan bisa jadi karena menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, atau bisa jadi kita menginginkan pujian ataupun hadiah, gitu ya. Atau terakhir karena menghargai diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih. Kira-kira Bapak Ibu ini ketika hadir ke sekolah tepat waktu, motivasinya yang mana? Kira-kira? Yang 3, ayo bisa dijelaskan dulu ya. Menurut saya itu yang 3, menghargai diri sendiri dengan kita hadir tepat waktu sesuai aturan. Itu artinya kita menghargai diri sendiri. Yang 1 tidak kena, yang 2 juga tidak kena. Jadi kita juga dihormati. Dengan tahu aturan, kita melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Kemudian kita tidak perlu takut kepada pimpinan dan takut kepada siapapun. Kalau memang itu benar kita lakukan, ya kita lakukan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Dahlia, itu luar biasa. Oh ya, baik dari Bu Rasya tambahannya. Saya sangat setuju dengan pendapat Ibu Dahlia yang menjadi motivasi kita adalah karena kita ingin menghargai diri kita sendiri. Karena memang dari dulu kita jadi guru ini adalah merupakan cita-cita dari diri kita sendiri. Berarti kalau kita melaksanakan tugas sesuai dengan aturan, berarti kita sudah menghargai diri sendiri. Jadi otomatis kalau kita sudah disiplin dan menghargai diri sendiri, imbalan itu akan datang sendiri, menyusul. Itu ya. Baik, terima kasih buat untuk Ibu Dahlia dan Ibu Rasya terkait tanggapannya ya. Berarti memang kita hadir ke sekolah karena memang ingin menghargai diri sendiri. Artinya nanti kita ingin menjadi teladan bagi anak didik kita. Jadi segala sesuatu harus kita mulai dari diri kita sendiri ya. Nah, kalaupun yang lain ada juga ya sesekali mungkin terkait hal-hal yang berbeda. Oh, misal saat ini kita mengikuti
Oke, nah sekarang kita lanjutkan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, tadi ada kata-kata aturan ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi kita nanti di kelas ataupun di sekolah pasti harus membuat keyakinan gitu ya. Nah, supaya kita bisa menjawab pertanyaan di atas, kita harus memahami dulu nih. Coba kita cek pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor ya? Jadi kenapa wajib memakai helm ketika kita mengendarai sepeda motor? Nah, ada yang mau menjawab alasannya? Oke. Oke, kebanyakan kalau kita pakai helm itu takut dari razia. Tetapi seharusnya kita memang harus pakai helm, itu memang untuk keselamatan kita sendiri. Kita perlu tunggu di razia dulu baru pakai helm. Jadi intinya keselamatan Ya, keselamatan diri sendiri. Kalau yang nomor 2 mau bantu jawab juga satu lagi. Mengapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan setiap saat, lebih sebelum makan? Apa yang ingin kita capai? Nilai apa yang ada dalam kalimat tersebut? Ya, itu kayaknya sama juga ya, mencuci tangan sebelum makan ya. Itu kan untuk kesehatan kita juga. Nggak mungkin makan tanpa cuci tangan. Kayaknya hampir sama juga. Begitu juga dengan pakai masker. Intinya kedua pertanyaan itu untuk keselamatan diri kita. Oke. Kalau dua kasus yang di papan tulis, yang di depan, kalau saya mengerjakannya lebih ke perilaku menghargai diri sendiri, yang mana kita harus memakai helm bukan untuk karena dirazia, tetapi untuk keselamatan kita. Buktinya saja bukan hanya kita harus ke Sikli pakai helm. Dari rumah ke Kembang Nanjau nggak ada razia kita memakai helm. Kadang-kadang dengan pakaian yang jilbabnya jilbab kurung yang agak lucu kita lihatnya, kita pakai helm juga. Ya, dan untuk yang kasus yang kedua sama juga, kita memakai masker untuk kesehatan kita sendiri, bukan hanya karena orang lain. Ya, mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Kepala ya. Kalau menurut saya, yang dibicarakan oleh Ibu dulu itu oke, benar juga. Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau memakai helm itu yang pertama untuk keyakinan kita aman di jalan, selamat. Jadi yakin kita ini razia nggak kena, insya Allah aman dari kecelakaan, itu keyakinan. Kemudian yang kedua, kenapa kita mencuci tangan? Kita yakin dengan mencuci tangan berarti kita yakin tangan kita sudah bersih dan siap makan. Seperti itu. Terima kasih. Belajar bicara. Kalau menurut pandangan saya itu memang itu yang pertama itu aturan yang dibuat oleh yang pertama dibuat oleh negara, yang kedua ini yang dibawa di aturan agama. Menurut saya itu lebih menjaga amanah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu harus jaga. Kenapa? Karena nanti di akhirat semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu yang luar biasa sekali ya tanggapannya. Ya, itu benar sekali ya. Intinya adalah keselamatan, keamanan gitu ya, yang nilai-nilainya yang terdapat dalam kalimat tersebut, dan satu lagi kesehatan. Nah, jadi ketika kita tahu tadi peraturan ya, Bapak Ibu, peraturannya adalah wajib pakai helm. Nah, tapi ketika kita tidak memahami peraturan tersebut, kita tidak
nggak usah pakai helm kan cuma sebentar di situ doang, nggak usah pakai helm. Itu artinya kita belum memahami makna dari peraturan tersebut. Tapi ketika kita sudah memaknai, meyakini seperti tadi Bu Kepala katakan, meyakini bahwa dengan memakai helm kita bisa aman dan juga selamat. Nah, dimanapun kita mau pada saat berkendaraan pasti nggak lupa bawa helm. Ya, salah satu juga melindungi kita dari panas. Itu ya. Ya, itu udah pasti. Begitu juga dengan masker ya untuk kesehatan. Nah, apalagi kemarin ya pada saat pandemi, itu peraturannya wajib pakai masker. Nah, padahal kalau kita meresapi, memaknainya itu adalah untuk kesehatan bukan hanya diri kita, juga menjaga teman-teman kita, orang di sekitar kita ya. Begitu juga dengan cuci tangan tadi, supaya kita sehat pada saat makan, gak banyak kuman ya. Mungkin tadi kita pegang sampah atau apapun, kita cuci tangan terlebih dahulu. Oke, baik Ibu Yana, next kembali. Nah, jadi makna keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, yang mudah diingat dan dipahami serta diterapkan di lingkungan sekolah. Karena kita berbicara sekolah ya, ataupun di kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, peraturan yang tadi, apa beda peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan itu yang membuat itu adalah satu orang. Artinya begini, misal kita ingin siswa kita melakukan tindakan tersebut, gitu ya. Ataupun misal ketika di kelas tidak boleh ribut, kayak gitu ya. Berarti kita menginginkan kelas kita tenang. Tapi yang membuat peraturan hanya guru, siswa tidak terlibat. Itu peraturan namanya. Artinya orang yang dikenai tindakan itu tidak terlibat. Tapi kalau yang namanya keyakinan itu berupa kesepakatan bersama. Jadi guru dengan siswa itu membuat kesepakatan dan keyakinan kelas itu bersama-sama. Jadi kita minta pendapat siswa, misal seperti tadi kita buat keyakinan ya Bapak Ibu. Nah, kita minta pendapat siswanya. Nah, sampai kita turunkan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan tersebut. Oke, kita bisa next, kita lihat contohnya ya. Nah, ini cara membuat keyakinan kelas. Yang pertama, siswa mencurahkan ide. Jadi ketika kita berada di kelas, apalagi ini wali kelas ya. Nah, sebagai wali kelas mungkin nanti siswa kita minta semua siswa itu untuk mencurahkan idenya. Kita minta satu saja dari setiap siswa, satu saja peraturan ataupun apa yang dia inginkan supaya kelas kita itu nyaman, kondusif, ya, aman dan tenang seperti itu. Biar kita belajarnya semangat kayak gitu ya. Jadi kita minta siswanya satu persatu menuliskan di kertas apa yang dia inginkan untuk kelasnya. Nah, ketika sudah kita mencatat semua masukan, atau bisa lebih mudahnya kertasnya kita tempelkan dulu. Kalau kita pakai post-it atau sticky note itu lebih mudah lagi ya, biar warna-warni. Kita tempelkan. Nah, kemudian kita baca Bapak Ibu. Ada kalimat-kalimat negatif kita ubah ke positif. Contoh seperti tadi, tidak boleh ribut di kelas. Itu kalimatnya negatif. Tapi kita ubah supaya dia lebih positif seperti apa? Ya, tenang, artinya menjaga ketenangan kelas. Kemudian yang tidak boleh mengejek-ejek kawan. Mungkin kan ada ya siswa bagusnya nggak boleh mengejek-ejek kawan. Nah, artinya benar sekali Ibu ya, menghargai. Jadi kita bisa ganti bahasanya ke positif. Kenapa demikian? Kenapa tidak langsung kita buat tidak ataupun jangan? Lebih bersahabat? Oke, ada yang lain yang mau berpendapat? Lebih menyentuh, lebih bersahabat. Menghilangkan aura negatif. Oke, baik ya. Itu benar sekali. Nah, intinya kenapa? Coba Ibu bayangkan. Ketika saya mengatakan jangan ribut, apa yang teringat di kepala Ibu? Ributnya ya. Jadi akhirnya yang dilakukan apa? Ada ribut, ya gitu. Nah, itu maknanya.
Jadi itulah kenapa kita butuh mengubah kalimat tadi yang negatif menjadi positif. Datanya lagi anak-anaknya sama sebenarnya. Kenapa ketika kita mendidik anak di rumah juga demikian, harus menggunakan bahasa yang positif juga ya. Oke, dan kemudian mengubah peraturan menjadi keyakinan. Nah, seperti tadi mungkin ada beberapa, misal saling menghormati, menghargai. Ya, itu bisa kita turunkan menjadi satu saja ya, saling menghargai. Kemudian mengembalikan barang-barang ke tempatnya, ataupun ketika sudah dipinjam kan kita kembalikan ya. Kemudian apalagi bersikap jujur ketika ujian. Jadi kita bisa menggabungkannya menjadi nilai kejujuran. Nah itu dia artinya si siswa itu harus memahami makna dari kata tadi. Seperti tadi helm ya, kenapa disuruh peraturannya memakai helm, harus tahu dulu nilai keyakinannya. Nah itu maksudnya nanti ditinjau kembali ya. Ditinjau kembali inilah siswa itu harus memahami betul apa yang diyakini di kelas mereka, nilai-nilai kebajikannya. Kemudian nanti kita minta kita buat dalam bentuk yang bagus ya, misalkan apakah di karton atau kita buat spanduk. Ya itu tergantung kreativitas kita. Atau kita bisa minta siswa nih untuk berkreativitas ya. Kemudian minta siswa untuk menandatangani. Artinya mereka setuju nih untuk keyakinan yang dibuat. Dan jangan lupa ditempelkan biar bisa dibaca ya. Dan yang paling penting itu adalah mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak ibu. Cukup 6 atau 7 saja keyakinan kelas tersebut. Supaya siswa mampu mengingat dan mudah diterapkan. Oke, dilanjut ibu. Nah ini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Nah ini ada keyakinan kelas 9C. Misalkan bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi di situ ada 2 makna ya, nilai kebajikannya, nilai gotong royongnya, dan yang kedua nilai kebersihannya gitu ya. Jadi kan hanya dulu ya, cuma sekitar 5. Begitu juga dengan ini. Ada yang keyakinan kelas yang setiap anggota kelas perlu belajar. Ini punya SD ya. Senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Artinya mereka paham, itu yang paling penting. Oke ya, kita SD dulu sebentar biar semangat. Nah, jadi ini kita berbicara kalau misalkan semut itu Bapak Ibu kecil atau besar? Kecil. Jadi kalau bilang kecil berarti seperti ini ya, kecil. Gajah itu besar, ini besar ya. Nah, atau bisa juga kita berat ya, kecil, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita balik Bapak Ibu, semut kecil, ngomongnya kecil, tapi gayanya itu besar ya. Kalau dibilang gajah besar, ya kayak tadi ya. Oke, siap? Kita mulai ya. Dengarkan aba-abanya. Semut kecil. Ya. Gajah besar. Ya. Dibalik ya, dibalik. Oke, kita ulang lagi. Gajah besar. Kaitannya dibalik ya. Oke, semut kecil. Nyonya gak kompal. Oke, gajah besar. Gajah kecil. Langsung terdistraksi ya. Fokus kembali. Semut kecil. Gajah besar. Oke, sekali lagi gajah besar. Tapi itu sudah luar biasa ya. Walaupun masih pro 2 tapi tidak masalah ya. Oke, thank you Bapak Ibu.
Jadi sudah semangat kembali? Oke, sudah ya, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya itu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, berbicara tentang kebutuhan, semua manusia itu punya hal yang ingin dia penuhi ya. Nah, di sini sudah ada 5 menurut teori. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita butuh makan, butuh tempat tinggal, pakaian, itu berarti kebutuhan yang kita ingin penuhi adalah kebutuhan bertahan hidup. Benar, ya benar ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh perhatian ya. Baik itu di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, kita pasti ingin diperhatikan, ingin disayangi. Irmo, kita maunya disayangi oleh orang tua kita, ya kan? Yang sudah punya suami berarti pengen disayang sama suami. Yang istrinya, yang bapaknya juga demikian, ingin diperhatikan oleh istrinya seperti itu. Jadi itu butuh. Begitu juga dengan anak didik kita nantinya. Mereka butuh rasa kasih sayang dari seorang guru gitu ya. Memperhatikan mereka, mendidik mereka, membimbing mereka dengan baik seperti itu. Yang ketiga, kesenangan. Nah, jadi kita kan butuh kesenangan ya. Kita suka liburan. Nah, ini ada rencana mau liburan kemana? Katanya mau ke Sabang. Ya, saya join ya. Nanti liburan kemana? Jadi kita ingin penuhi apa? Kesenangan ya. Jadi kita ingin bersenang-senang. Ketika kita mendengarkan musik ataupun melihat yang hijau-hijau, melihat pemandangan yang indah, itu juga sebuah kesenangan ya, untuk merelaksasikan diri kita. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kita itu pengen bebas, nggak mau didikte, ya, nggak mau diatur sebenarnya ya. Manusia itu punya jiwa bebas, pengen merdeka, tapi tetap tidak melanggar norma. Seperti kita beri kebebasan kepada anak kita memilih sesuatu, apakah misal belanja ya, beli baju misal. Berikan kebebasan mereka untuk memilih apa yang mereka suka, tanpa melanggar norma ataupun norma agama ataupun norma kesopanan ya. Nah, itu yang terpenting. Jadi bukan memberikan mereka kebebasan sebebasnya tidak ya, tapi tetap di jalur yang benar. Nah, yang terakhir itu penguasaan. Nah, jadi sebenarnya setiap manusia itu dia ada saatnya pengen merasa berkuasa, pengen didengar, pengen didengarkan, ataupun memang mereka itu pengen menjadi leader, pemimpin. Dan pemimpin itu tidak hanya jadi kepala sekolahnya ataupun jadi pengurus organisasi, tidak mesti ya, tapi kita di dalam keluarga juga ada. Misalkan ataupun dengan teman-teman kita juga pengen didengar ya, ataupun kita menjadi pemimpinnya, ataupun memberikan ide-ide, kan gitu ya, penguasaan. Oke, Bu Yana, dilanjutkan. Nah, coba diperhatikan nih Bapak Ibu, ada sebuah kasus ya. Nah, Bu Ana merasa kebingungan menangani Alif yang seringkali membuat keributan di kelas dan mengganggu temannya pada saat jam pelajaran. Sering ya kita temukan ya, bahkan saya saat mengajar demikian. Sehingga banyak siswa mengeluhkan sikap Alif dan merasa terganggu. Apa yang akan Anda lakukan jika berada di posisi Bu Ana? Menurut Anda, apa alasan Alif melakukan hal tersebut? Mungkin Bapak Ibu mau berbagi pendapat kira-kira. Kalau Bapak Ibu berada di posisi Bu Ana, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Terlebih dahulu maksudnya ya, ketika tahu anaknya libur, apakah ditegur terus atau bagaimana? Ya. Siapa yang mau menanggapi? Mari kita ya. Ya, menurut saya gini ya, kita terlebih dahulu mencari tahu dulu gimana latar belakang
si alifnya. Mungkin bisa jadi dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu itu adalah sikap dia, sikap memberontak dia ya. Mungkin di rumah dia tertekan atau memang dibawa paksaan atau apalah. Mungkin di sekolah adalah tempat dia mengeluarkan unek-uneknya. Jadi yang mengganggu teman-temannya atau mengganggu kegiatan proses belajar mengajar. Jadi kita sebagai guru sebaiknya jangan bersikap kasar dulu atau keras dulu terhadap si alif. Ya seperti itu, maksudnya ya kita cari tahu dulu kenapa, sharing lah, kita curhat, diskusi dengan si alif. Intinya kita jangan melakukan tindak kekerasan, maksudnya jangan bersikap kasar maupun itu ucapan ataupun perbuatan terhadap si alif. Oke, kita aja menurut saya. Mungkin yang lain? Ini sedikit penambahan dan juga yang disampaikan oleh Ibu Juwita. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita mendapatkan hal yang demikian ini memang sudah sering terjadi kalau murah, apalagi Pak di Kulananyo. Memang di Kulananyo tapi rumpok yang mega model. Cek dari cek, ternyata mereka itu kurang perhatian sama orang tuanya. Cek dari cek dan sebagainya, memang anak kita di sini banyak kasusnya. Jadi sehingga mereka itu menjabarkan atau undang-undangnya itu ituin ke kita, sehingga sebetulnya dia itu butuh perhatian, butuh bimbingan, atau bisa saja itu mereka butuh bimbingan konseling. Memang kita harus membawa anak ini ke ranah yang paham tentang psikologi dia, tentang dia ingin mengungkapkan tapi dia tidak bisa mengungkapkan. Jadi kalau menurut saya itu kan kerjasama semua pihak ya, bukan hanya kita aja sebagai guru yang mengajar. Terutama BP itu adalah sangat mendukung sekali, sangat berperan di dalam kasus yang seperti ini. Kalau misalnya itu terjadi di sekolah kita, alangkah bagusnya. Kalau misalnya kita kerjasama, anak-anak ini yang lagi mau ada jodoh ke BP. Jadi kita tidak istilahnya kita hanya sebetulnya guru itu memang mengajarnya itu memang harus disiplin kan seperti itu. Tapi ada anak yang model seperti ini. Apakah kita langsung kasihkan ke maksudnya yang cara tangani lah? Ya benar. Karena kan kalau menurut kami BP itulah dokter jiwanya seorang anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan kasus yang di atas, kalau memang dia terganggu, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita panggil dulu nama dia sekali Alif, sekali. Kemudian kita panggil lagi Alif. Yang ketiga kali dia pasti dia memperhatikan kita. Kemudian kita sudah berada di posisi dia. Oh ibu ini karena dia butuh perhatian ya. Biasanya anak yang suka mengganggu itu butuh perhatian. Mungkin seperti Ibu Juwita bilang tadi, katakan tadi bahwa mungkin dia di rumah tadi kurang jajan, tak ada jajan, tak ada makan. Mungkin ada sesuatu yang dia lakukan di rumah dijustis oleh orang tuanya sehingga di sekolah dia buat masalah, begitu kan? Buat masalah dia ini ingin cari perhatian di guru. Kalau makan dia sudah kan ada tadi di poin nomor 2. Dia diterima tidak enggak ya? Gitu kan? Jadi kita panggil dulu kalau memang dari sikap demikian tidak mempunyai hasil, nanti kita bisik di ininya dia. Kamu punya masalah apa hari ini? Ceritakan ke ibu ya, gitu kan? Cuma itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk tanggapannya, itu luar biasa sekali ya. Nah itu benar sekali, berarti kita sebagai guru itu tidak boleh dulu mengejar siswa, berarti ya. Jadi ketika siswanya mungkin
lihat alasan Alif. Nah, ini bisa saja ada beberapa alasan si Alif melakukan perbuatan tersebut suka mengganggu teman. Nah, kita cek satu persatu ya. Yang pertama, si Alif dia mengatakan, oh Bu, saya sebenarnya ketika kita sudah mengajar siswa tadi ya, jadi kita mungkin memberikan dia waktu bersama kita berdua saja tanpa dilihat sama teman-temannya. Saat itu kan kita berbicara dari hati ke hati ya. Jadi mungkin setelah kita berdialog, dia memberitahukan kepada kita, oh Bu, sebenarnya saya tuh lapar karena belum sempat makan tadi di rumah. Nah, jadi alasan tersebut kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ayo Bapak Ibu. Tadi kan ada 5 ya. Kebutuhan apa? Kalau ada lapar nih udah ditanya. Iya, apa? Ya, itu benar sekali. Nah, kalau kebutuhannya, tadi mungkin sudah dijawab ya. Kebutuhannya apa Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Jadi makan itu kan salah satunya untuk bertahan hidup ya. Jadi kebutuhan yang ingin dia penuhi sebenarnya adalah bertahan hidup. Poin 1 tadi ya. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia itu kita harus memahaminya supaya kita tahu oh alasan si anak ini demikian. Oh berarti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi tadi. Nah, Ibu Yana. Oke, lanjut. Oke, jadi bertahan hidup ya yang pertama. Oke, kita cek yang kedua. Alif mengakui ia itu hanya iseng saja Bu. Saya tuh sebenarnya senang kalau lihat temannya kesel. Begitu. Iseng dia cuma pengen lucu-lucuan. Nah, kalau hal tersebut dia memberi alasan demikian, berarti kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi itu adalah kesenangan. Jadi dia ingin bersenang-senang dengan temannya. Mungkin di rumah dia lagi sedih gitu ya. Lagi punya masalah, jadi dia menyampaikannya dengan cara demikian ya. Oke, Bu Yana jangan ditekan dulu ya. Dulu lagi jawabannya udah langsung. Oke, yang ketiga, Alif senang jika temannya memperhatikannya. Dia memberikan alasan, oh Bu, sebenarnya saya itu ingin teman-teman memperhatikan saya. Saya butuh ibu guru itu memperhatikan saya. Ataupun nanti ketika teman melapor, guru kan jadi menyelesaikan masalah kita, dipanggil kita. Jadi dia merasa oh sudah diperhatikan. Ketika dilapor ke orang tuanya, orang tuanya akan datang ke sekolah. Berarti dengan demikian ibunya lagi yang dulunya sibuk, ada waktu untuk datang gitu. Berarti dia merasa disayang kalau sudah demikian ya. Jadi banyak kenakalan remaja saat ini itu kadang pengen disayang sebenarnya, pengen diperhatikan. Nah, yang keempat coba kita cek, Alif merasa bosan karena disuruh mencatat terus. Jadi dia ketika ditanya kenapa lu gangguin anak teman-teman kamu tadi, Bu, saya bosan. Dari kemarin-kemarin ibu suruh catat dulu. Nah, itu berarti dia kebutuhannya kebebasan, benar sekali ya. Coba kita cek dia, benar? Iya, kebebasan ya. Nah, yang terakhir, dia itu si Alif beralasan, saya tuh sebenarnya pengen teman-teman itu takut sama saya, sehingga mereka tuh mau menurutin
Oke, terima kasih Bu Fitri. Baik, kita jawab saja ya. Nah, tadi pertanyaan dari Bu Fitri, walaupun belum sesi pertanyaan, tapi nggak apa-apa ya. Oke, jadi apakah kalau semua kebutuhan itu terpenuhi, apakah maksudnya tadi ada ingin memenuhi kebutuhan, tapi dengan cara yang salah. Jadi di sini siapa yang salah? Gitu kan ya? Cerita apakah guru yang salah atau siswanya sendiri yang salah? Nah, sebenarnya cara kita menyelesaikannya nanti akan ada segitiga restitusi yang akan kita bahas dari Bapak Ibu ya. Jadi, iya ada solusinya sebenarnya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh mengejar siswa, artinya kita tidak boleh menyalahkan dia. Kita mungkin boleh menanyakan alasannya, tapi walaupun dia punya rasa bersalah, nanti kita harus membuat siswa itu tidak lagi merasa bersalah dan menawarkan solusinya nanti, membuat dia memberikan solusi dari dia sendiri. Nanti akan kita bahas di segitiga restitusi Bapak Ibu ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Oke ya, kita paham dulu, nanti kita jawab lagi di sana ya, lebih detailnya. Nah, posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, kalau penghukum seperti apa Bapak Ibu? Nah, coba Bapak. Polisi. Kalau di sekolah lagi ceritanya, kalau anak yang berbuat salah ataupun dia misal telat datang ke sekolah, kadang guru langsung menghukumnya, kamu kutip sampah. Nah, atau bisa jadi kan? Padahal itu kadang-kadang cuma tiba-tiba. Atau bisa saja karena kamu terlambat, kamu keliling lapangan, suruh lari ya ya. Atau bisa saja ada siswa yang tidak pakai sepatu pergi sekolah, suruh jadi sandalnya copot deh, kamu jalan kaki aja. Jadi itu bisa sebuah hukuman. Jadi hukuman itu artinya dia menyiksa si anak, ya, artinya membuat dia tidak nyaman, baik itu secara fisik ataupun secara mental. Jadi itu makna penghukum ya. Jadi kita akan melihat kira-kira kita berada di posisi mana. Aku pernah melakukan semuanya ya, itu tidak masalah ya. Ceritanya nanti kita bisa memperbaiki ke depannya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kalau membuat rasa bersalah itu seperti apa? Kita sering misalkan ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita ngomong ini, kamu ingat nggak orang tua kamu itu kerja banting tulang supaya kamu apa yuk? Supaya kamu sukses. Jadi pada akhirnya dia akan merasa bersalah, ya kan? Kalau kita sudah dibilangin sampai kita nangis gitu ya, itu membuat dia merasa bersalah. Mungkin kita pernah melakukannya, saya juga pernah. Ya, ujung-ujungnya sebenarnya pengen memotivasi, tapi pada akhirnya membuat mereka bersedih gitu ya, merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, jadi sebenarnya nanti semua ada efek-efeknya tersendiri Bapak Ibu ya, menjadi teman bagi si anak. Jadi kalau di dalam kelas itu ketika anak ada melakukan kesalahan, kita sebagai teman mungkin seringnya membiarkan, oh ya udah nggak apa-apa nih, ya udah besok jalan lagi ya. Oke, itu hari. Jadi kita membiarkan, itu kalau teman ya, istilahnya memaklumi perbuatan dia. Besok, ya udah kamu senyum aja ataupun ya sudahlah tidak apa-apa sampai aja gitu ya. Intinya demikian. Nah, yang keempat, pemantau. Jadi kalau pemantau ini itu dia melakukan cross check atau misalkan kembali ke peraturan. Kalau misalkan kamu terlambat 5 menit, konsekuensinya apa dok? Oh berarti nanti saya pulangnya telat 5 menit gitu. Jadi itu ada konsekuensinya. Jadi itu maksud pemantau, dia meng-cross check kalau ada siswa yang salah, kembalikan konsekuensinya apa dok? Tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Oh kamu nanti harus mengerjakan tugas ini, kemudian apakah menambah hafalan misal? Itu adalah salah satu pemantau ya posisinya. Yang terakhir itu adalah manajer. Ya, seperti bahasanya manajer itu memanage, mengatur. Jadi fungsi guru di sini adalah mengatur, mengajak siswanya itu untuk mencari solusi ketika siswa itu bermasalah. Tapi bukan dari kita yang memberi solusi itu, tapi kita itu memberikan bimbingan supaya siswa sendiri yang mencetuskan idenya. Nah, itu dia manajer.
Jadi bukan dari kita solusinya, tapi dari dia. Kalaupun mereka misalkan buntu, kita bisa membimbing dengan kata-kata tertentu supaya muncul ide-ide atau gagasan untuk memperbaiki masalah dari dia. Ya, oke, bisa next Ibu Yana. Oke, nah bisa dilihat ya. Jadi dari tabel ini, ketika penghukum itu biasanya kita sering berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan itu. Nah, jadi kita itu seperti itu ya kalau tipe penghukum. Kalau kamu merasa bersalah, ibu kecewa sama kamu seharusnya kamu kan sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, kayak gitu. Jadi akhirnya kan dia merasa bersalah karena membuat gurunya itu kecewa. Nah, jadi sedemikian. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu loh, misalnya begitu. Jadi itu kayak sebagai teman ya. Nah, kalau membantu, nah apa peraturannya? Konsekuensinya apa? Nah, jadi seperti itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kalau manajer, kembali ke keyakinan kelas atau sekolah tadi, apa yang kita yakini? Nah, bagaimana cara kita bisa memperbaiki masalah ini? Jadi kita menanyakan hal-hal tersebut. Bagaimana siswa itu bisa memperbaiki tindakan mereka. Jadi yang paling ideal, boleh dilanjut Ibu Yana. Nah, posisi yang paling ideal, yang paling tepat bagi seorang guru itu adalah manajer. Walaupun terkadang ada saatnya kita sesekali jadi teman, kayak gitu ya, pemantau. Tapi akan lebih bagus kita menjadi manajer, karena di dalam manajer itu sudah kita menjadi teman di situ juga, menjadi pemantau juga, dan sekaligus manajer. Jadi pada saatnya itu kan kita jadi dekat ya, itu maksudnya. Jadi ketika posisi manajer juga demikian. Nah, jadi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid itu untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Berarti siswa sendiri yang menemukan, tapi kita mengarahkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang mau kita bicarakan ya. Segitiga restitusi. Makna restitusi sendiri. Nah, itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ada yang mungkin sudah tahu atau masih asing dengan kata-kata restitusi? Masih asing ya. Oke Bapak Ibu, kita jelaskan ya bersama-sama. Jadi sebenarnya restitusi itu mengembalikan siswa yang tadi gagal menjadi dia sukses kembali. Atau dengan kata lain, kita itu membimbing siswa untuk menemukan solusi dari masalah atau tindakan yang dia lakukan. Yang mungkin tindakannya tadi melanggar ya. Jadi itu dia proses menemukan solusi, itu dia adalah restitusi, di mana solusi itu ditemukan oleh siswa sendiri. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Jadi sebagai guru nanti kita menyelesaikan masalah siswa menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, tadi jadi kembali ke 1 ya. Oke, ini ada sedikit kesalahan teknis ya, itu 3 maksudnya. Oke, menanyakan keyakinan. Oke, Ibu Yana, boleh dilanjut, kita akan jelaskan satu persatu. Nah, menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menstabilkan identitas, kita itu setelah kita mengajak siswa berbicara dari hati ke hati, nanti kita bilang ketika siswa, yuk coba ceritakan kenapa tadi kamu berbuat keributan. Saat demikian ya, dia sudah bercerita sampai dia kayak udah mulai merasa bersalah nih. Jadi nanti kita bisa
sekolah ini. Ada hal yang dia ingin pertahankan, kayak gitu ya. Jadi mungkin kita bisa memberikan apresiasi, tapi juga nanti mungkin ada tindakan yang lebih baik yang mungkin bisa kamu lakukan. Jadi seperti itu ya jawabnya. Oke, baik, next. Oh, mau dulu. Oke, Diana, boleh lanjut. Oke, nah yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi setelah tadi kita sudah tahu alasan dia, kenapa dia berbuat demikian, kita bisa menanyakan keyakinan. Jadi tadi kan kita sudah berkeyakinan ya Bapak Ibu, baik itu keyakinan kelas ataupun sekolah, kayak gitu ya. Jadi kita kembalikan siswa, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Atau kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Nah, misalkan seperti yang tadi berbuat keributan. Oh, Ibu berarti keyakinannya membuat kelasnya tenang, menjaga ketenangan kelas, ataupun menghargai kawan. Artinya kan tidak mengganggu gitu ya, artinya mereka saling menghargai ataupun saling menghormati. Jadi ketika si anak sudah paham itu, nah ini dia, berarti mereka sudah ingat. Kalau belum ingat, kita masih bisa tunjukkan. Coba lihat di di dinding kelas, masih ingat nggak? Oh iya Ibu. Jadi kita sesekali ingatkan mereka. Ataupun ini ada beberapa lagi, apa mau jadi orang yang seperti kamu mau jadi orang seperti apa ke depannya. Jadi bisa dengan kata-kata yang positif demikian ya, yang seperti ditampilkan. Oke, lanjut Ibu Riana. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh ya yang pernah saya coba terapkan walaupun menggunakan skrip. Ini acting ya. Soalnya kecil ya. Ya mungkin mohon maaf ya kalau suara video terlalu kecil. Jadi intinya di sini sebenarnya videonya itu tentang dia tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas. Jadi kasusnya itu gurunya sedang rapat, jadi memberikan tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Kebetulan dia tidak mengumpulkan, padahal dia hadir hari itu. Jadi kita panggil siswanya. Nah pada saat itu kita tanyakan dulu kan apa kabar dulu kan, harus lagi ada pendekatannya ya. Kita tanyakan kabarnya dulu, kemudian baru kita masuk ke pertanyaannya. Nah kira-kira kamu tahu nggak kenapa ibu panggil kamu kemarin? Jadi ketika dia sudah jelaskan, nggak tahu Bu, ibu dengar kamu tidak mengumpulkan tugas ya. Jadi kan katanya iya Bu, tapi kamu hadir kan ke sekolah kemarin? Iya hadir Bu. Nah, coba kamu ceritakan kira-kira kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas. Nah, akhirnya dia
Ya, semua manusia itu pasti melakukan kesalahan. Yang paling penting bagaimana kita memperbaiki hal tersebut. Ya, jadi dia kan udah mulai minta maaf, ya Bu, maaf, gitu. Jadi akhirnya kita lanjutkan. Tapi Ibu yakin kok, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, di saat itu dia sudah menjelaskan masalah apa alasannya. Oh Bu, semalam saya begadang scroll TikTok. Dia ceritanya itu ya, scroll TikTok sampai jam 12 malam. Jadi akhirnya kesiangan pas bangun. Nah, jadi ketika kita sudah tahu hal tersebut, kita tanyakan lagi. Nah, kira-kira Vira masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih Bu, misalkan kayak gitu. Kira-kira keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Oh, bertanggung jawab Bu, misal kayak gitu ya. Komitmen gitu. Nah, berarti oh alhamdulillah, berarti Vira masih ingat ya seperti itu. Jadi kemudian kita tanyakan, kira-kira kalau Vira sudah tahu demikian, bagaimana cara memperbaiki sikap Vira supaya kedepannya tidak terulang lagi? Akhirnya dia jelaskan tadi, yang pertama Bu, saya minta maaf. Kemudian saya akan mengerjakan tugas itu dan mengumpulkan kepada Ibu. Nah, dan yang terakhir saya tidak akan tidur larut malam lagi. Nah, jadi dia sudah menemukan solusi tersendiri dengan tidak mengulanginya lagi seperti tadi, tidak tidur larut malam sehingga tidak kesiangan, gitu ya. Sedangkan tugas tadi dia mengerjakan kembali, kan itu namanya bertanggung jawab ya, walaupun belum ada sempat. Nah, jadi guru pun memberikan kesempatan dia untuk mengerjakan tugas tersebut. Nah, jadi itu salah satu bagaimana cara melakukan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, mungkin tadi ya sudah terjawab Bapak Ibu. Yang pertanyaan tadi siapa yang salah gitu ya? Mungkin itu sudah ya. Jadi itu salah satu caranya. Jadi kita itu sudah bersikap sebagai teman, begitu juga sebagai pemanfaat yang menanyakan kembali keyakinan kelas. Sebagai manajer kita memberikan siswa kesempatan untuk menemukan gagasannya atau solusinya gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sekian saja penjelasan saya terkait budaya positif. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun menanggapi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya dan juga diskusi yang luar biasa hari ini. Dan paling tidak untuk kedepannya bisa kita terapkan sama-sama ya, dari membuat keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Saya akhiri